Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Bapak berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa menjadikan diri dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya ini kita semua telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Nabi berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu pada berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah dan iman untuk Allah kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid taklim. Mudah-mudahan dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bi barakati Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul adzim. Hadirin bapak-bapak jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa setiap malam Senin atau Ahad malam kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa
menambah pengetahuan kita untuk senantiasa memperdalam kajian-kajian seputar keislaman, keilmuan, dan mudah-mudahan dengan demikian kita harapkan bahwa ikhtiar kita betul-betul menjadi ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia yang berilmu. Salawat dan salam marilah kita antarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini, walaupun suasana masih suasana memperingati 17 Agustus, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemerdekaan yang sudah kita nikmati sekitar 79 tahun ini, setidaknya kita harus mengevaluasi diri kita, apakah kita semua yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul sudah menjadi manusia-manusia yang merdeka. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai aktivitas rasa syukur sudah kita ekspresikan, mulai dari tingkat RT, RW, desa, dan seterusnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita dalam mengisi hari-hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan rasa syukur kita itu tidak menyalahi aturan, karena kalau kita bandingkan dengan, karena fenomena bersyukur di hari kemerdekaan itu, ini sebetulnya perbandingannya adalah bagaimana Rasulullah pada saat itu melakukan penaklukan Mekah yang kita kenal dengan istilah Fathul Mekah. Jadi penaklukan dan kemenangan kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Mekah sudah dikuasai kembali oleh umat Islam, dan ini sebagai asbabun nuzul dari surat An-Nasr yang sering kita dengar dan hampir mungkin hadirin sekalian juga sudah hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini poinnya di situ. Jadi ekspresi syukur kita kepada Allah atas kemenangan yang sudah kita capai, dan ini sebagai ekspresi daripada saat itu Mekah sudah dikuasai kembali oleh Rasulullah SAW adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah meraih kemenangan? Nah, di situ dijelaskan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaknya kau mensucikan asma-asma Allah dan beristighfar kepada Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita juga jujur bahwa kemerdekaan yang sudah kita raih ini adalah sejatinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembukaan Undang-Undang 45 di situ jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebagai ekspresi syukur sebetulnya yang dituangkan oleh para pendiri bangsa kita, bagaimana seharusnya kita mensyukuri kemerdekaan itu adalah mengembalikannya kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kemenangan pada saat itu. Jadi
Setidaknya kita sebagai orang yang beragama Islam mengisi hari-hari kemerdekaan itu sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit saja. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini sengaja saya ingin menyampaikan, walaupun barangkali nanti kita kaji lebih dalam di momen-momen yang lain, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi ini, atau istilahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, itu manusia secara sekaligus terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Dan ini tertera dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20. Di situ Allah menjelaskan tentang ketiga golongan manusia ketika menghadapi atau datangnya ajaran Islam kepada dirinya sendiri. Yang pertama adalah golongan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir yang nanti bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mengelompok menjadi 3 golongan. Dan ini sebetulnya mempermudah nanti ketika di padang mahsyar tidak lagi istilahnya sulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelompokkan manusia itu. Karena dengan tersendirinya ketika manusia itu nanti di padang mahsyar, itu dengan tersendirinya akan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mempermudah sebetulnya, mempermudah golongan-golongan manusia yang akan berkumpul pada saat di padang mahsyar itu. Sehingga akan kejelasan, ini bakal ahli surga, ini bakal ahli neraka. Dan ini abu-abu, ke neraka dulu, nanti ke surga. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah dengan tegas menjelaskan bahwa manusia dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengelompok ke dalam 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ajaran Islam ini spesifik dalam kita mengkaji tentang di saat umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya, kepada manusia pada saat itu, maka 3 golongan tadi yang muncul. Yang pertama adalah orang yang langsung percaya, beriman. Al-mu'minun al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Al-Quran itu sendiri. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di situ Allah menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang tergolong dengan manusia al-mu'minun al-muttaqun. Poinnya nanti kita bahas secara mendalam tentang al-mu'minun al-muttaqun. Kemudian yang kedua, manusia dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tadi golongan al-mu'minun al-muttaqun, maka Allah sebagai lawan daripada manusia yang beriman itu pasti akan ada orang yang mengingkari. Maka kelompok yang kedua adalah golongan al-kafirun, orang-orang kafir. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Cuma 2 ayat. Allah menjelaskan tentang orang yang kafir. Karakteristik orang kafir itu adalah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang kafir itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andaratahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini rumusnya jelas ya.
Orang yang kafir itu adalah orang yang walaupun dikasih penjelasan, dikasih dakwah, dikasih petunjuk oleh Rasulullah, ini apa? La yu'minun. Jadi sama saja. Jadi tidak beriman, langsung kafir, langsung kufur, tidak percaya. Ini lawan dari golongan yang pertama. Kemudian kelompok yang ketiga, dan ini yang akan kita urai lebih dalam, karena ini kelompok yang di antara dua posisi tadi, antara orang kafir dan orang mukmin, dan ini harus kita waspadai, jangan-jangan kita masuk ke golongan itu, dan ini yang paling berbahaya. Golongan yang ketiga adalah golongan al-munafikun, orang-orang munafik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampai kepada menjelaskan orang munafik, ini luar biasa, Pak. Karena ayat yang Allah turunkan untuk menjelaskan orang munafik itu ada 12 ayat. Kalau orang mukminun wal muttaqun itu cuma 5 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Sementara orang al-munafikun langsung Allah kasih 12 ayat dalam surah Al-Baqarah itu tentang bagaimana Allah membongkar sifat-sifat munafik yang ada dalam diri manusia. Nah, juga kan kita mengenal ada salah satu nama surat di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Kafirun. Berapa ayat? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma ba'dtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Cuma 6 ayat. Allah menurunkan surat yang dikatakan Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir, itu cuma 6 ayat. Tapi ketika Allah menurunkan salah satu nama surat dalam Al-Quran, ada surat Al-Munafikun. Berapa ayat? Berapa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu kasih hadiah. Itu ada 11. Ini artinya apa? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik dibanding dengan sifat-sifat orang kafir, bahkan sifat-sifat orang mukmin, karena Ibnu Katsir menjelaskan ini ayat sebagai tanbihun min Allah, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa peringatannya? Karena orang munafik itu adalah asyqaru minal kufar, lebih jahat, lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah saja itu menjelaskan kalau orang beriman itu cuma 5 ayat, mulai dari alif lam mim dalikal kitabun la raiba fi sampai hudalil muttaqin, cuma 5 ayat. Kemudian disusul dengan ciri orang kafir cuma 2. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi, baru ayat ke-7-nya, ayat ke-8-nya adalah wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini pertama kali Allah menjelaskan bahwa di antara manusia itu ada orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Imannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang repot tuh begitu, Pak. Allah menjelaskan
ayat pertama tentang ciri orang munafik itu, ini sudah jelas Allah menjelaskan bahwa dia itu ngaku beriman. Saya beriman ya Allah kepada Engkau, saya beriman ya Allah kepada hari akhir. Tapi kata Allah tidak dianggap. Wa ma hum bimu'minin. Tidak dianggap iman. Ini kan repot. Kenapa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ini jawabannya, bahwa imannya orang munafik itu tidak dianggap oleh Allah karena apa? Yukhadi'una Allah, karena dia berbohong kepada Allah. Nah, ini jawabannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Berbohong kepada Allah dan juga berbohong kepada orang-orang yang beriman. Ini orang munafik, sangat berbahaya. Dikatakan orang munafik itu orang yang lain di mulut, lain di mulut, lain di hati. Ini orang munafik, walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya itu ingkar kepada Allah. Jadi ketaatannya itu, imannya itu hanya sebagai perisai saja, sebagai penutup dari kekufuran dia kepada Allah. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi. Bahkan Rasulullah pun juga ketika saat itu sangat heran dengan seorang tokoh al-munafikun, orang-orang munafik, dan itu sebagai dedengkotnya orang-orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Dia rajin sholatnya, dia rajin berjamaahnya, dia sholat di Masjid Nabawi, dia sholat di belakang Rasulullah, artinya dia sering beribadah berjamaah sholat dengan Rasulullah. Tapi dia menjadi tokoh orang munafik pada saat itu karena dia punya karakter ini. Dia berbohong kepada Allah, dia mengaku beriman, tapi padahal di hatinya tidak beriman. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi imannya itu, sholatnya dia, zakatnya dia, puasanya dia, amal kebaikannya dia, itu hanya sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai penghalang supaya tidak kelihatan dari sifat kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dijelaskan dalam ayat berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya ada penyakit. Ini kembali ke penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Ria, ujub, takabur sombong. Ini sifat dari orang munafik. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bahayanya sifat orang munafik tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ke-12 ayat di dalam surat Al-Baqarah, Allah ungkap siapa itu orang-orang munafik, karakternya seperti apa. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang sangat populer, ayatul munafik salasun, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila berkata dia bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia berkhianat. Kemudian dan yang ketiga adalah ketika dia dikasih amanah, dia berkhianat terhadap amanah itu. Ini sifat umum orang munafik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sampaikan kepada umatnya bahwa orang munafik tadi memiliki sifat kalau berkata dia bohong, jelas. Karena dalam ayat ini pun juga dia itu ngomong berimannya itu hanya sebatas dalam mulutnya saja. Sementara dia tidak diikuti oleh keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tipis lah. Bahkan dulu waktu saya menjelaskan tentang masalah ini ada yang bertanya, apa ukurannya kita sebagai orang beriman? Karena tipis Pak ya. Orang beriman karena apa? Perilakunya sama. Orang munafik sholat, sholat. Orang munafik zakat, zakat. Orang munafik puasa, puasa. Sodakoh, sodakoh. Gak ada bedanya. Apa bedanya dengan orang yang betul-betul beriman kepada Allah? Nah, ini yang dalam ayat 9-nya itu. Ada penyakit hatinya. Bahkan kalau kita kaji dalam kitab Nasha'il Ibad, itu orang yang malas beribadah itu sudah dicap munafik. Ya, ini kan luar biasa. Maka Allah itu tidak bisa dibohongi. Walaupun kita istilahnya aku beriman kepada Allah, tapi hanya dijadikan permainan. Allah tahu. Kalau manusia boleh bisa dibohongi. Oh, dia rajin ke masjidnya, dia rajin sedekahnya, dia rajin zakat puasanya. Tapi nggak tahu. Ini yang kita khawatirkan itu. Innal ladzina wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Jadi ada orang yang aku beriman kepada Allah tapi tidak dianggap. Ini yang Eropa tuh begitu. Kita beriman tapi nggak dianggap. Kenapa? Ada penyakit hati dalam diri kita ini. Apa penyakitnya? Ya, yang paling pokok adalah riya. Riya dalam beribadah, ujub dalam beribadah, takabur dalam beribadah. Apa bedanya ujub, takabur sama riya? Karena ada ujub, ada riya. Kalau riya itu ukurannya pengen diaku oleh orang lain. Sifatnya itu pengen bahwa kalau saya melakukan kebaikan, pokoknya pengen orang lain tuh menganggap kita. Ini yang paling susah, riya. Jadi riya itu patokannya ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, itu ada unsur pengen dilihat orang lain, pengen dilihat oleh manusia lain, pengen dikatakan oleh orang lain itu kalau sodako paling dermawan, kalau sholat paling rajin gitu kan, paling alim, kalau dia berilmu paling pengen dikatakan sebagai orang yang paling berilmu. Ini udah riya. Jadi aktivitas kita melakukan kebaikan, kalau ada setetes dalam hati kita itu pengen dilihat, pengen dipuji atau pengen harapan pujian orang lain, itu sudah riya. Itu rumusnya jelas. Jelas. Jadi patokannya kalau kita melakukan kebaikan apa saja dan itu dalam diri kita itu, hati kita itu ada setetes saja pengen dipuji orang lain, udah itu riya. Dan itu Allah tidak main-main, gak dianggap itu orang. Ini jelas Allah dalam Al-Baqarah ayat ke-8 jelas. Dia ngaku beriman, kelihatan sama orang lain itu rajin ibadahnya, rajin melakukan kebaikannya, tapi oleh Allah tidak dianggap. Ya karena itu hatinya ada tetes pengen dipuji orang, nah itu riya. Kemudian ujub. Kalau ujub itu ukurannya apa? Makanya agak ini Pak, kalau kita ngaji tasawuf itu agak gimana gitu ya. Karena dalam Islam itu kan Pak ada kajian fikih, ada kajian tasawuf. Fikih itu tentang tata cara ibadah.
Sholat itu kalau zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, ada ruku, ada sujud, harus bersuci dulu, ada wudu, ada tayamum. Itu namanya fikih, ya. Tata cara beribadahnya. Tapi di saat dia melakukan ibadahnya itu tulus atau tidak, nah itu wilayah tasawuf. Maka kita itu ngaji harus kali-kali mengkaji tasawuf, karena di dalam Islam juga ada ulama-ulama ahli tasawuf, ulama fikih. Ulama fikih itu siapa? Ya yang kita kenal itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu ulama fikih. Imam-imam kita di dalam pedoman terhadap tata cara beribadah kita dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada imam fikih, ada imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, itu ahli di bidang hadis. Ada lagi ahli di bidang Al-Quran, ahli tafsir, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Imam Jalaluddin Al-Mahali, lain-lain. Jadi Islam itu, kajian Islam itu tidak hanya seputar fikih. Kalau fikih tidak diikuti dengan tasawuf, sombong yang ada. Sholatnya udah benar, ngajinya udah benar, wudunya udah benar, secara fikih gitu. Tapi kalau di dalam hatinya tadi itu ada sifat-sifat yang penyakit hati tadi, maka secara tasawuf itu tidak benar. Maka kalau kita sering baca-baca kitab tasawuf, kayaknya waduh ibadah kita baru sampai apa ya, sampai tahap level dasar gitu. Nah, maka jangan pesimis, ya. Kita harus optimis bahwa dari hari ke hari ibadah kita harus suudon, ya. Harus husnudon, ya. Jangan suudon kepada Allah. Sholat kita pasti diterima, pasti harus punya keyakinan kita kepada Allah. Sholat saya pasti diterima oleh Allah, doa saya pasti diijabah oleh Allah. Ini bentuk husnudon kita kepada Allah. Jadi nggak boleh kita itu suudon, harus husnudon ke Allah, itu harus husnudon. Coba kita lihat orang yang di luar kita aja, kalau meninggal itu kan mereka sudah yakin meninggal, telah meninggal ke kesimpulan gitu kan, apa itu redaksinya, bersama Bapa Allah gitu kan, di langsung itu mereka sudah optimis bahwa dia itu akan masuk surga dengan Bapa Allah itu. Kenapa kita tidak optimis? Walaupun ibadah kita masih dalam tahap belajar, tapi kita harus husnudon kepada Allah, harus punya keyakinan, harus berprasangka baik kepada Allah bahwa ibadah kita pasti diterima, bahwa doa kita pasti diijabah. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, ya Allah dianggap sepele. Kita harus yakin. Walaupun dalam riak-riak hati kita mungkin masih ada tadi penyakit-penyakit hati, wajar. Karena dalam aktivitas kita sehari-hari itu harus kita berbarengan. Di saat kita mau melakukan ibadah, kita harus berduel dengan lawan kita, yaitu setan. Setan itu kan ketika ada azan berkumandang, udah nanti aja, itu bisikan-bisikan setan. Udah nanti aja lah, waktu sholat masih panjang. Nah itu bisikan-bisikan setan. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari pasti bergelut dengan lawan kita, karena memang sudah skenario-nya begitu. Bahwa ketika iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan dia meminta permintaan kepada Allah. Boleh ya Allah, saya diusir dari surga, tapi saya berikan sebuah kewenangan. Untuk apa? Untuk menggoda Adam dan keturunannya. Jadi sudah menjadi hukum kehidupan kita, bahwa setiap kita akan melakukan kebaikan itu pasti akan digerogoti oleh
setan yang menjadi musuh kita. Itu musuh kita itu sudah nyata, setan. Nah, kembali ke tadi bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berkelompok menjadi tiga itu tadi, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menceritakan sifat-sifat orang munafik, untuk tanbihu minallah, untuk peringatan kepada kita agar kita hati-hati, karena orang munafik itu lebih kejam, orang munafik itu lebih berbahaya dibanding orang kafir. Ini yang harus kita waspadai. Salah satunya dengan kita membersihkan daripada penyakit-penyakit hati dalam segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi amal dunia, bisa jadi amal akhirat karena dengan niatnya jelek, dan juga boleh jadi amal akhirat atau amal dunia bisa jadi amal akhirat karena dengan baiknya niat, boleh jadi amal akhirat bisa hanya jadi amal dunia karena jeleknya niat. Karena itu ada unsur tadi. Kita sholat, zakat itu yang ibadah-ibadah rutinitas adalah amal akhirat, tapi hanya bisa jadi amal dunia karena bisu'in niat, karena niatnya jelek. Apa niatnya jelek itu? Yaitu tadi, kembali ke hati, pengen dipuji oleh orang lain. Jadi yang harus kita waspadai, ria, kemudian ujub. Kalau ujub itu kembali kepada diri kita. Kalau ria itu ukurannya kita melakukan sesuatu pengen dilihat orang lain aja, pengen ada semacam pujian orang lain, itu udah pasti ria dalam hati kita. Kalau ujub itu ukurannya adalah membanggakan diri sendiri. Kayaknya di Masjid Darul Muttaqin ini nggak ada yang serajin saya. Nah, itu ujub. Nggak ada kaitannya dengan orang lain. Tapi kalau ria itu ada kaitannya dengan orang lain. Pengen dilihat. Kalau nggak ada orang lihat, sholatnya biasa-biasa aja. Tapi ketika ada orang lihat, ya dikhusus-khusuin. Itu salah satu karakteristik penyakit hati yang harus kita waspadai. Ya terasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ini sebagai mengingat-ingat untuk kita bersama. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik yang bisa berobati amal ibadah kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk saya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.